Kenapa dipijit? Dimaki. Bab 1105 sampai bab 1108. Wu Hua mengangguk dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Ya, aku menghapusnya, tapi aku menyimpan cadangannya." Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di bibirnya dan mengulurkan tangannya, "Beri aku cadangannya." Wu Hua buru-buru menyelamatkan dirinya di ponselnya. Video cadangan diberikan kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui mendapatkan videonya, dia kembali ke Zhang De dan berkata, "Zhang De, videonya ada di sini, dan saksi lainnya ada di sini. Anda juga tahu seberapa besar dampak yang Anda bawa dari tank dan helikopter bersenjata ini ke kota Baihua hari ini. Saya pikir tidak apa-apa jika direktur mau menangkap Anda sekarang karena membahayakan keselamatan publik, bukan?" Zhang De mengubah sikap arogannya. Dia segera mendatangi Li Fugui dan berkata tanpa daya, "Adik, kamu harus berbelas kasih dan berbelas kasihan. Apakah kamu harus melakukan hal-hal secara mutlak?" Li Fugui berkata dengan wajah tegas, "Jangan bicarakan hal ini padaku. Baru saja ketika saya bertaruh dengan Anda. Apakah Anda pernah memiliki pikiran yang baik di hati Anda? Saya tidak percaya Anda tidak tahu anak Anda seperti apa. Sekarang pegangannya ada di tangan saya. Anda bertanya kepada saya untuk berbelas kasih dan penyayang, dan kamu juga mengatakan bahwa aku akan melakukannya. Apa yang kamu lakukan agak aneh. Untungnya, kamu seorang laki-laki. Jika kamu seorang wanita, kamu akan menyebalkan." Pikiran Zhang De berdengung. Dia bingung untuk memahami kesalahan apa yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya hingga bertemu dengan orang brengsek seperti Li Fugui di kehidupan ini. Saat ini, orang yang lebih kesal dari Zhang De adalah Sun Shoukang. Saudari Ming selesai menjelaskan masalahnya dan kembali ke kantornya. Namun, begitu dia memasuki pintu, Sun Shoukang menjadi marah dan mengutuk dengan keras, "Kamu bajingan, wakil direktur Ming, kamu memberi perintah sekarang, kamu mengeluarkan pemberitahuan sekarang untuk memecat binatang kecil ini. Terutama apa-apaan ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena keahlianmu yang hebat, kamu tidak akan menganggap serius siapapun?" Saudari Ming mungkin menebak apa yang baru saja terjadi. Saya melihat Sun Shoukang berteriak keras. Saudari Ming merendahkan suaranya dan bertanya ragu-ragu, "Wakil Direktur Sun, ada apa denganmu? Bukankah kamu baru saja menelepon? Mengapa kamu begitu marah?" Dihadapkan dengan pertanyaan, Sun Shoukang mengerutkan kening dan mengumpat dengan keras, "Pelacur ini, aku baru saja meneleponmu dan mengucapkan beberapa patah kata. Tapi aku tidak menyangka dia akan memarahiku. Aku sudah lama berada di inning ke-6, dan aku sutradara. Dia sangat sopan ketika berbicara denganku. Tetapi wanita jalang muda ini berani memarahiku seperti ini." Ketika Sister Ming melihat ini, dia memaksakan diri untuk menahan tawa di dalam hatinya, dan menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Mungkin dia sedang marah sekarang. Dalam hal ini, tunggu dulu, saya akan meneleponnya." Setelah mengatakan itu, Sister Ming langsung menelepon Li Fugui. Sesaat, panggilan tersambung. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Saudari Ming bertanya dengan dingin, "Li Fugui, kamu belum selesai, kan? Apakah kamu benar-benar berniat menjatuhkan grup SID? Tahukah kamu bahwa grup SID menyediakan senjata dan perlengkapan untuk puluhan orang, ribuan pasukan utara, perusahaan? Sebelum atasan membuat pengaturan, Anda akan membunuh grup SID. Kemudian Anda akan datang untuk memberikan senjata kepada puluhan ribu pasukan utara. Sikap." Li Fugui semakin melunak ketika dia mendengar suara Suster Ming. Tapi dia masih penuh dengan bubuk mesiu. "Saudari Ming, bukannya aku ingin menjatuhkan mereka. Hanya saja mereka terlalu sering menindas orang. Karena kamu sudah mengetahui situasi di sini. Kamu mungkin sudah mengetahui seluk-beluk situasi di sini. Semuanya. Katakan padaku, Zhang Fei, apakah salah kami kalau kami dipukuli sampai mati?" Saudari Ming berkata tanpa daya, "Itu terjadi tiba-tiba. Tetapi Anda tidak bisa bersikap lunak, kan? Senjata-senjata ini terkait dengan kemenangan atau kekalahan di medan perang.
Jika grup SID tiba-tiba bangkrut dan ada masalah di perbatasan dan senjata serta peralatan tidak dapat disediakan, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Fugui, kamu orang pintar. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui lebih baik. Dariku bagaimana menghadapinya? Li Fugui berkata sambil tersenyum masam. Saudari Ming, kamu mempersulitku untuk melakukan ini. Kamu tahu bahwa apapun yang aku katakan hanyalah air yang dibuang. Aku sudah melakukannya di depan begitu banyak orang sekarang. Orang-orang mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan grup SID, dan sekarang Anda meminta saya untuk mengampuni mereka. Saya tidak bisa menelan nafas ini. Sister Ming berkata dengan marah, saya tidak peduli. Jika saya bisa menelan nafas ini, aku hanya bertanya padamu. Satu hal, bisakah kamu melepaskan mereka? Li Fugui tidak bodoh. Dia tahu bahwa beberapa orang dapat tersinggung oleh diri mereka sendiri. Tetapi meskipun mereka menyinggung beberapa orang, mereka harus ditahan. Khususnya untuk eksistensi spesial seperti grup SID. Jika aku benar-benar menghancurkannya, aku khawatir meskipun game ke-6 menyelamatkanku, tentara utara juga tidak akan bisa menyelamatkanku. Lagi pula unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika grup SID runtuh, masih belum diketahui apakah Zhang De akan runtuh. Begitu saya membuatnya marah, bukan tidak mungkin para idiot ini menerbangkan helikopter bersenjata karena marah dan merobohkan propertinya di desa Xiaoxi hingga rata dengan tanah. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui berkata terus terang kepada saudari Ming, baiklah. Saya akan memberi Anda wajah hari ini. Tetapi masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Saya akan mendiskusikannya dengan Tuan Zhang secara rinci tentang cara menyelesaikannya. Setelah mendengar ini, Sister Ming berkata. Lalu dia dengan santai memperingatkan, jangan melangkah terlalu jauh. Li Fugui terkekeh dan berkata, oke, siapa yang menjadikanmu bos cantikku? Aduh. Aku tidak bisa membuatnya terlalu sulit untuk kamu, kan? Senyuman tersungging dari sudut mulut Sister Ming. Sambil tersenyum, dia berkata dengan marah, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, saya beritahu Anda, setelah masalah ini diselesaikan, Anda bisa menunggu administrasi umum untuk menghukummu. Li Fugui hendak melanjutkan obrolan dengan Sister Ming. Tetapi saya tidak menyangka Sister Ming akan menutup telepon. Adapun Zhang De, setelah mendengar Li Fugui mengalah, dia segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, adik, jadi kamu bersedia mendiskusikannya denganku. Li Fugui mengabaikan Zhang De, tetapi berbalik dan mendatangi Mo Tian dan Hua Duo. Ketika yang lain maju, mereka melirik beberapa orang di Guancheng yang dilindungi di tengah kerumunan. Li Fugui berkata terus terang kepada Mo Tian, Direktur Mo, saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Juga, tolong lindungi mereka bertiga. Jika Anda merasa tidak dapat melindungi mereka, biarkan Kapten Hua dan Nona Yuzhen berpartisipasi. Bergabunglah dengan barisan pelindung saksi. Mo Tian langsung setuju, dan pada saat yang sama tersenyum pada Li Fugui dan berkata, Kapten Li terlalu sopan, sebagai kepala Departemen Kepolisian Kota Baihua. Itu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya untuk menjaga keamanan lokal. Selain itu, jika Kapten Hua dan Nona Yuzhen tidak melakukan apa-apa, alangkah baiknya jika mereka dapat melindungi ketiga saksi. Li Fugui mengangguk dan tersenyum, lalu berkata dengan serius kepada Hua Duo dan Yuzhen. Duo, Yuzhen, kalian berdua harus pergi ke kantor polisi malam ini untuk melindungi keselamatan mereka bertiga. Aku khawatir beberapa bajingan akan menepati janji mereka dan membunuh orang untuk membungkam kita, dan kemudian kita akan menjadi pasif situasi lagi. Siapa yang dibicarakan bajingan itu? Zhang De secara alami jelas, tapi tidak mungkin. Sekarang siapa yang membiarkan inisiatif jatuh ke tangan orang lain? Hua Duo dan Yuzhen tentu saja juga mengetahui pentingnya ketiga saksi ini. Selain itu, Li Fugui kini telah setuju untuk menyelamatkan SID Group, dan Hua Duo tidak lagi khawatir tentang dampak besar kebangkrutan SID Group terhadap Sister Ming. Oleh karena itu,
Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah Fugui. Jangan khawatir, serahkan saja keselamatan mereka bertiga kepadaku." Li Fugui mengangguk, lalu tersenyum pada Mo Tian dan berkata, "Direktur Mo, tolong beritahu seseorang terlebih dahulu kembalilah bersama saksi Anda dan minta semua reporter di sekitar sini untuk mengungsi. Saya akan ngobrol dengan Tuan Zhang." Mo Tian akhirnya menghela nafas lega. Dia segera mengambil tindakan seperti yang dikatakan Li Fugui. Kurang dari seperempat jam, polisi dan wartawan media semuanya meninggalkan tempat kejadian. Li Fugui mendatangi Zhang De sambil tersenyum, melihat sekeliling, lalu berkata kepada Zhang De, "Tuan Zhang, mengapa Anda masih berdiri di sana? Apakah Anda masih berencana untuk merobohkan hotel ini hingga rata dengan tanah?" Pertanyaan gantung Zhang De. He akhirnya merasa lega, dan di saat yang sama, dia akhirnya melihat betapa hebatnya seorang master sejati. Anak laki-laki di depannya tampak muda, tapi dia meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika dia terus melawan, dialah satu-satunya yang akan menanggung akibatnya, dan dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Berpikir seperti ini, Zhang De menyeka keringat di dahinya, mengeluarkan walkie-talkie, dan meminta semua orang mundur. Li Fugui melirik mobil Zhang De sambil tersenyum dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Tuan Zhang, ayo kita pergi ke rumahmu untuk berbicara. Saya tidak makan malam-malam ini. Anda dapat memberitahu keluarga Anda sekarang dan mengambilkannya untuk saya, pesan sesuatu untuk dimakan." Zhang De hanya bisa mencabut giginya dan menelannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyuruh pengasuhnya memasak semalaman, lalu mengundang Li Fugui ke mobil. Pukul 1 dini hari, mobil akhirnya sampai di halaman villa Zhang De. Setelah Li Fugui turun dari mobil, dia berjalan menuju ruang tamu villa seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Begitu dia memasuki pintu, Li Fugui berkata kepada Zhang De yang mengikutinya, "Tuan Zhang, aku tahu kamu masih sangat sibuk malam ini. Ada banyak hal yang perlu diselesaikan, jadi aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu." Saat dia berbicara, Li Fugui duduk di meja makan. Saat ini, meja makan dipenuhi dengan berbagai macam makanan lezat. Li Fugui mengambil sumpitnya, dan sambil makan, dia menghadap Zhang De dan berkata, "Saya awalnya ingin meminta maaf kepada Anda atas masalah hari ini. Bagaimanapun, putra Anda dibunuh oleh tunangan saya, bahkan jika dia memintanya. Ini adalah bukan itu masalahnya. Lagi pula, kamilah yang merenggut nyawa kami. Tetapi Anda bersiap untuk membuat masalah ini menjadi lebih besar. Tidak mungkin, jika keadaan menjadi seperti ini, saya akan menjualnya kepada Sister Ming untuk menyelamatkan menghadap dan membiarkanmu pergi. Tetapi premisnya adalah kamu harus beri aku beberapa peralatan." Setelah mendengar ini, mata Zhang De membelalak dan bertanya, "Peralatan, adik? Untuk apa kamu membutuhkan peralatan itu?" Li Fugui memberi Zhang De memutar matanya dan berkata, "Sepertinya tidak puas. Apa pedulimu tentang apa yang aku perlukan peralatan? Katakan saja padaku jika kamu bisa menggendong orang lain di punggungmu dan memberiku beberapa peralatan." Ketika Zhang De melihat mata Li Fugui, dia tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Dia melihat sekeliling ruangan dan melihat Zhang De melambai kepada para pelayan dan berkata, "Kalian keluar dulu, segera, hanya." Zhang De dan Li Fugui yang tersisa di villa besar itu. Zhang De duduk di hadapan Li Fugui dan berkata perlahan, "Tidak apa-apa, tapi saya tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda minta." Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata, 12 artileri, 3 kendaraan lapis baja, ditambah 5 sebuah tank, 2 helikopter bersenjata, dan beberapa peluru dan peluru artileri eksternal. Oh, beri saya beberapa senapan mesin berat, dan Anda bisa memberi saya peluru seperti yang Anda lihat, mulut. Zhang De setengah terbuka, dan dia terkejut oleh kata-kata Li Fugui, berlumuran keringat dingin. Begitu banyak senjata dan perlengkapan, yang setara dengan uang tunai, nilainya ratusan juta. Untuk apa Li Fugui?
wakil kapten game ke-6, membutuhkan begitu banyak perlengkapan. Tahukah kamu bahwa Li Fugui sudah lama ingin menyusun meriam dan senjata lainnya di tempat latihan di belakang tambang emasnya? Namun dia tidak pernah memiliki kesempatan. Kali ini Zhang De menantangnya. Dengan begitu banyak senjata dan perlengkapan di depannya, jika Li Fugui tidak mengambil kesempatan untuk mendapat untung. Tapi aku minta maaf atas nafas yang dia tahan malam ini. Melihat Zhang De setengah membuka mulutnya dan tidak berbicara, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Tuan Zhang? Apakah ini agak sulit bagi Anda? Jika sulit, lupakan saja. Bagaimanapun, saya memiliki semua saksi dan bukti material ada di tanganku. Malam ini, kamu semua hal yang telah dia lakukan ini sudah jelas bagi semua orang. Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Zhang De dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, jangan salah paham, bukan bahwa saya tidak mau memberikannya kepada Anda. Kuncinya adalah senjata dan perlengkapannya banyak sekali. Harganya ratusan juta. Kalau saya berikan kepada Anda, saya takut jika Anda menggunakan perlengkapan ini untuk melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan rakyat." Li Fugui tersenyum tipis, memandang Zhang De dan berkata dengan serius, "Tuan Zhang, menurut Anda apakah saya adalah tipe orang yang dengan mudah membahayakan kepentingan rakyat? Saya, seperti Anda, akan mengeluarkan tank dan artileri ini untuk bersenang-senang." Zhang De tua tersipu dan berkata dengan santai, "Selama Anda tidak menggunakan benda-benda ini, saudara, ini semua tentang melanggar hukum dan disiplin. Selain itu, dari segi harga, menurut Anda apa yang pantas? Anda juga tahu bahwa saya seorang pengusaha." Setelah Li Fugui menelan makanan di mulutnya, dia berkata kepada Zhang De, "Dengan cara ini, saya tahu Anda adalah seorang pengusaha secara alami akan tidak membiarkan Anda membuat bisnis yang merugi. Helikopter bersenjata berharga 50.000 yuan per buah. Adapun yang lain, bagaimana kalau 30.000 yuan per buah? Jangan tawar-menawar dengan saya, harga ini untuk saya pikir sudah sangat tinggi." Mata Zhang De hampir jatuh. "Apa-apaan? Saya telah bekerja di industri militer selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa helikopter bersenjata dihargai 10.000 yuan. Apa bedanya ini dengan open grab? Belum lagi helikopter, baling-baling helikopter harganya masing-masing lebih dari 50.000 yuan. Saudaraku, hargamu, sebaiknya kamu memintaku untuk memberikannya kepadamu secara gratis," kata Zhang De dengan sedikit kesal. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dan dia berkata sambil setengah tersenyum, "Tidak, saya, Li Fugui, bukanlah seseorang yang menindas yang lemah. Selain itu, saya tidak dapat melakukan apapun untuk memanfaatkan orang lain secara cuma-cuma. Saya tidak ingin berhutang budi kepada orang lain. Oh, ngomong-ngomong, kota Baihua agak jauh dari saya. Bagaimana cara mengangkutnya ke sana? Tuan Zhang, saya butuh bantuan Anda. Kirimkan barang-barang itu secara diam-diam ke Kabupaten Qinglong, kota Jiangnan, dan aku akan meminta seseorang menjemputmu, Zhang." De menekan amarah di hatiku. Barang miliknya yang bernilai ratusan juta justru dirampas oleh bajingan kecil ini seharga ratusan ribu. Dia benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Pada saat ini, tanpa diduga, suara gemuruh datang dari luar pintu. "Siapa itu? Siapa yang membunuh cucuku?" Saat dia berbicara, seorang lelaki tua berusia 80-an masuk dengan tongkat. Mengikuti lelaki tua itu adalah istri Zhang De, Murong, Mun. Ketika Zhang De melihat ayah tuanya datang, matanya langsung melebar, dan dia menatap istrinya dan bertanya dengan keras, "Siapa yang memintamu mengundang ayah kami ke sini?" Zhang De tahu betapa ayahnya sangat menyayangi cucunya, dan ayahnya sudah tua serta memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Memberitahu ayahnya tentang masalah ini sekarang sama saja dengan mencabut nyawa ayahnya. Sebelum Murong Yue bisa menjawab, Zhang Yi yang berusia 80 tahun meraung dengan marah. "Kamu bajingan, cucuku sudah pergi. Kenapa kamu tidak memberitahuku?"
Zhang De, kamu anak tidak berbakti. Kamu, untungnya, Anda masih menjadi ketua grup, dan Anda masih memiliki kontak dengan para pemimpin di atas Anda. Di akhir kalimat, lelaki tua itu tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Setelah terbatuk-batuk beberapa kali, lelaki tua itu mundur beberapa langkah dan langsung jatuh ke tanah. Zhang De terkejut ketika melihat ini, dan bergegas untuk membantu lelaki tua yang terjatuh ke tanah. Ayah, apa kabar? Ayah, jangan menakuti saya. Tangisan ini juga emosional, hormat kami. Meskipun Murong Yue berjongkok di depan Zhang Yi dengan ekspresi gugup di wajahnya dan dengan cepat meminta orang-orang di luar pintu untuk memanggil dokter, ada ekspresi bangga di matanya. Sedikit yang saya tahu, setelah Murong Yue melihat Zhang De dan Li Fugui mencapai rekonsiliasi, dia tahu bahwa putranya sekarang telah meninggal dan tidak dapat dihidupkan kembali, tetapi urusannya di keluarga Zhang akan terus berlanjut. Untuk mempercepat laju pengambilan kendali penuh grup SID, cara terbaik saat ini adalah mengalahkan Zhang De sepenuhnya dan membiarkan Zhang De menderita kesakitan karena kehilangan putranya dan kehilangan ayahnya satu demi satu. Pukulan ganda ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang awam. Ketika Zhang De berada dalam kesedihan yang tiada akhir, dia akan dapat mengambil alih urusan bisnis grup saat ini. Jika semuanya berjalan lancar, dalam waktu setengah tahun, dia akan mampu menangkap beberapa orang yang tersisa di grup yang belum disuap. Pada saat itu, seluruh kelompok bekerja sama untuk membiarkan Zhang De mundur sepenuhnya ke belakang layar, dan kemudian menggunakan caranya sendiri untuk menambahkan grup SID ke namanya. Kemudian kuasai rahasia inti SID Group, dia juga menyelesaikan misinya. Li Fugui mengambil sumpit, memakan makanan di atas meja, dan mulai melantunkan mantra. Setelah membaca niat jahat Murong Yue, dia menghela nafas lagi di dalam hatinya. Semakin cantik seorang wanita, semakin jahat pikirannya. Hanya saja hal semacam ini adalah urusan keluarga orang lain, dan tidak nyaman bagi saya sebagai orang luar untuk terlalu ikut campur. Setelah beberapa saat, dokter pribadi keluarga Zhang datang dan mulai memeriksa lelaki tua itu. Setelah pemeriksaan, dokter tersebut tampak tak berdaya dan menghela nafas dengan suara rendah. Tuan Zhang, mohon maafkan saya atas hal ini. Dalam hal ini, kecuali jika ada seseorang yang hadir, mungkin saja orang tua itu dapat dihidupkan kembali. Jika orang ini tidak hadir, bahkan profesor kedokteran paling berkuasa di Tiongkok pun tidak akan dapat membantu. Setelah mendengar ini, Zhang De segera meraihnya tangan dokter dan bertanya, "Siapa? Cepat. Siapa yang kamu bicarakan?" Tanpa diduga, dokter menghela nafas dengan suara rendah. "Saya mendengar dari guru bahwa seorang dokter ajaib bernama Li Fugui muncul di kompetisi medis kota Qingzhou setengah tahun yang lalu. Meskipun orang ini belum tua, dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati." Li Fugui, yang sedang makan, tidak bisa menahan diri dan memuntahkan semua makanan di mulutnya. Dia tidak menyangka sampai mati. Awalnya dia berencana mengabaikan masalah ini, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini. Meletakkan sumpitnya, mata Li Fugui melebar. Dia menatap dokter berusia 40 tahun di depannya dan bertanya, "Apakah Anda kenal Li Fugui?" Dokter itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya baru saja." Mendengarnya dari tuanku, Zhang De memalingkan kepalanya. Dia melihat ekspresi wajah Li Fugui, dan hanya dengan satu pandangan, dia yakin bahwa Li Fugui di depannya adalah 100% dokter ajaib yang dikatakan dokternya. "Tuan Li, Saudara Li, tolong tunjukkan ayah saya. Selama Anda dapat membantu ayah saya menjadi lebih baik hari ini, saya akan mencoba untuk memberikan barang-barang yang Anda minta dalam waktu 2 hari. Li Fugui menghela nafas dan berkata tak berdaya, "Hei, awalnya ini urusan keluargamu, aku tidak bisa mengurusnya. Tapi dokter punya hati orang tua, dan kamu sudah bilang begitu. Kalau aku masih bisa mengabaikannya, ini aku, tidak lagi."
Dengan itu, Li Fugui mendatangi lelaki tua itu, menunduk, dan kemudian berkata kepada dokter di depannya, "Tolong bantu saya menemukan satu set jarum perak." Dokter itu benar-benar terpana. Dengan mulut setengah terbuka, dia menatap Li Fugui dan berkata, "Tunggu, apakah kamu benar-benar Li Fugui, dokter ajaib?" Li Fugui memutar matanya ke pihak lain dan berkata dengan marah, "Kamu bisa pergilah jika kamu disuruh. Kenapa kamu seperti ini? Omong kosong apa?" Saat dia mengatakan ini, Li Fugui membungkuk dan berjongkok di depan Zhang Yi, lalu mengeluarkan sebotol cairan spiritual dari tubuhnya dan memberikannya kepada Zhang Yi. Setelah Zhang Yi meminum cairan spiritual, Li Fugui kemudian berkata kepada Zhang De, "Tuan Zhang, jangan hanya menonton. Carilah selimut dan sebarkan di tanah." Zhang De segera bangkit, tetapi tidak pergi ke sana secara langsung. Sebaliknya, dia berkata kepada istrinya, "Cepatlah, cepat cari selimut." Murong Yue mengangguk, segera bangkit dan berjalan menuju lantai 2. Tidak lama kemudian, Murong Yue turun dari atas, mengambil selimut, mendatangi Zhang Yi dan membentangkannya di tanah. Pada saat yang sama, dokter juga menemukan jarum perak. Li Fugui tidak banyak berpikir dan mulai merawat lelaki tua itu. Murong Yue mengerutkan kening dan menatap Li Fugui dengan lebih banyak kebencian di hatinya. Dia berpikir bahwa dia dan sepupunya adalah kekasih masa kecil, tetapi setelah dia mengandung anak sepupunya, dia menikah dengan Zhang De karena kepentingan keluarga. Dia akhirnya menunggu sampai anak itu tumbuh besar. Dia melihat bahwa dia dapat memenuhi keinginan lama keluarganya. Berharap, tapi dia tidak ingin Li Fugui melakukannya satu demi satu. Merusak perbuatan baikmu sendiri. Putranya sudah meninggal, dan sekarang dia berencana membunuh Zhang Yi, seorang lelaki tua. Tetapi dia tidak ingin Li Fugui melompat keluar lagi. Orang sialan tidak bisa mati. Dia tidak pantas mati, tapi dia meninggal dengan mengenaskan. Memikirkan hal ini, Murong Yue sangat ingin membunuh Li Fugui dengan satu tembakan. Setelah Li Fugui mengetahui hal ini melalui Nian Gong, dia tidak bisa menahan amarahnya. "Nenek penuh mulut, saya pikir wanita ini hanya menginginkan aset keluarga Zhang." Tanpa diduga, gadis ini langsung menganggap Zhang De bodoh. Namun, Zhang De dan Zhang Yi masih begitu menyayangi cucu yang disebut-sebut ini. Li Fugui bisa saja menutup mata terhadap hal-hal lain, tapi bagi wanita bau yang memperlakukan suaminya seperti monyet, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Sambil berpikir, Li Fugui memasukkan jarum perak ke titik akupuntur di kepala Zhang Yi dan berkata kepada Zhang De, "Tuan Zhang, bisakah Anda meminta seseorang untuk menemukan ginseng liar berusia seabad?" Zhang De menatap Murong Yue lagi dan bertanya padanya. Dia segera memperingatkan, "Xiao Yu, tolong segera pergi ke ruang kerjaku. Ada beberapa tanaman ginseng liar di laci kedua ruang kerja." Murong Yue mengangguk dan buru-buru berjalan ke atas. Setelah pihak lain meninggalkan pandangan Li Fugui berkata terus terang kepada Zhang De, "Tuan Zhang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jangan terlalu bersemangat. Sekarang Anda dapat segera meminta seseorang untuk mengambil sebagian rambut Zhang Fei, dan lalu taruh dengan milikmu. Kirimkan ke lembaga penilai untuk dinilai." Zhang De tertegun, matanya melebar dan bertanya, "Adik, apa maksudmu?" Li Fugui tidak berkata apa-apa dan hanya menatap Zhang De. Mulut Zhang De setengah terbuka, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zhang De terkejut. Jika dia tidak tahu apa yang dimaksud Li Fugui dengan tampilan ini, dia akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Ambil napas dalam-dalam. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Zhang De hanya mengangguk, lalu berdiri, mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar pintu. Li Fugui berjongkok di depan Zhang Yi dan berkonsentrasi merawat luka lelaki tua itu. Sekitar 5 menit berlalu, Murong Yue dengan cemas turun dari lantai atas terlebih dahulu.
memegang kotak mahoni di tangannya. Tapi begitu dia turun, Murong Yue melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Zhang De. Dengan kebencian di matanya, dia menatap Li Fugui ditanyakan, "Kemana Zhang De pergi?" Li Fugui mengabaikan Murong Yue, memutar jarum perak yang tertancap di kepala Zhang Yi dengan kedua tangannya, dan dengan hati-hati melihat ekspresi wajah Zhang Yi saat ini. Murong Yue mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat semua pelayan di rumah telah pergi, dan bahkan dokter yang berdiri di sampingnya tadi tidak ditemukan. Pikirkan sejenak, Murong Yue keluar dan melihat keluar pintu. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, dia berjalan ke arah Li Fugui, perlahan berjongkok di depannya, dan bertanya sambil mencibir, "Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghidupkannya kembali dengan tipuanmu?" Qi Kuai Li Fugui mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Murong Yue, matanya penuh dengan jijik. Sudut mulut Murong Yue sedikit terangkat, melihat Li Fugui masih memutar jarum perak dengan kedua tangannya. Dia bertanya dengan santai, "Dokter ajaib Li, jika kamu memegang jarum perak dan memutarnya seperti ini, apakah kamu langsung mencabutnya, atau memasukkannya ke dalamnya? Benda tua ini meninggal." Li Fugui akhirnya berbicara, dengan sadar bertanya, Apakah kamu ingin membunuh orang tua itu?" Murong Yue hanya tersenyum, dan ekspresi ini mengkhianati pikirannya. Dia tidak tahu bahwa ketika Murong Yue turun, Li Fugui sudah tahu apa yang dipikirkan gadis ini. Oleh karena itu, ia seolah-olah sedang memutar jarum perak dengan kedua tangannya, namun nyatanya ia siap bertarung kapan saja. Seperti yang diharapkan, tepat ketika Murong Yue mengulurkan tangannya untuk meraih jarum perak lain di kepala Zhang Yi, Li Fugui tiba-tiba mengangkat tendangannya dan menendang Murong Yue sejauh lebih dari 2 meter. Teriak Murong Yue, setelah jatuh ke tanah, hal pertama yang dia tunjukkan adalah ekspresi ngeri. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa Li Fugui, bajingan itu, menendangnya? Jika Li Fugui berdiri, dia akan bisa mengetahuinya jika dia menendangnya. Tapi sekarang, Li Fugui selalu berjongkok di tanah dan tidak melihat pihak lain bangun. Jongkok dengan satu kaki seperti ini, kaki lainnya harus melewati tubuh Zhang Yi dan menendangnya ke arahnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lakukan. Terkejut, Murong Yue tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Jadi dia berteriak keras ke pintu, "Kemarilah, kemarilah, Li Fugui bajingan ini membunuh seseorang." Begitu dia selesai berbicara, Zhang De, yang telah mengatur tenaga untuk melakukan tes garis ayah, kembali, diikuti oleh dokter yang baru saja pergi dan para pelayan di rumah. Semua orang masuk, matanya langsung tertuju pada Murong Yue yang terbaring di tanah. Murong Yue menangis keras, menunjuk Li Fugui, dan berteriak pada Zhang De, "Zhang De, kamu adalah pecundang yang tidak berharga. Putramu dibunuh dan kamu hanya berpura-pura menjadi cucumu. Sekarang istrimu dipukuli di rumah. Apakah kamu ingin berpura-pura menjadi cucu? Jika kamu laki-laki, bunuh dia sekarang." Tapi setelah Murong Yue mengatakan ini, Zhang De hanya melirik ke arah Murong Yue, dan kemudian melangkah maju untuk menangkapnya. Dia memegang milik Murong Yue lengan dan berbisik, "Kamu bangun dulu. Apakah kamu sudah menemukan ginsengnya?" Sikap Zhang De mau tidak mau membuat Murong Yue curiga. Dia sedikit mengernyit, menatap Zhang De, dengan keraguan yang tak ada habisnya di matanya, dan bertanya, "Zhang De, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan kepadamu? Apakah kamu benar-benar berencana untuk berpura-pura menjadi cucu di rumahmu sendiri? Kamu..." Zhang De tampak serius, melepaskan tangan Murong Yue, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, simpan ginsengnya, kamu naik ke atas dulu." Murong Yue terkejut. Setelah bertahun-tahun sejak dia memasuki keluarga Zhang, Zhang Dik selalu menganggapnya sebagai kekasihnya. Tanpa diduga, sekarang, dapatkah dikatakan bahwa Zhang De memperhatikan sesuatu? Tapi coba pikirkan, ini tidak mungkin terjadi, bukan? Sejak menikah dengan Zhang De,
Saya berhati-hati dalam segala hal yang saya lakukan, jangan sampai ada kesalahan dan tindakannya gagal. Bagaimanapun, apa yang harus dia lakukan akan mengorbankan seluruh hidupnya, dan itu juga akan mempengaruhi apakah keluarga Murong dapat bangkit kembali. Yang terpenting saat berhadapan dengan harimau serius seperti keluarga Zhang, dia bisa mati jika melakukan kesalahan. Dengan pikiran kacau di benaknya, Murong Yue sedikit mengernyit, menggigit bibir merahnya dengan gigi perak, menatap Zhang De dan bertanya, "Zhang De, apa maksudmu? Saya dipukuli? Tidakkah kamu mendengar?" Seperti yang diketahui semua orang, Zhang De sebenarnya sudah lama berada di sana. Dia sempat meragukan hubungan darah antara dirinya dan Zhang Fei, terutama saat Zhang Fei merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Saat keluarga Murong mengirim orang untuk merayakan ulang tahun Zhang Fei, salah satunya, yang menyebut dirinya sepupu Murong Yue, datang untuk menggendong anak itu. Saat dia bangun, jantung Zhang De berdetak kencang. Putranya sebenarnya terlihat sangat mirip dengan sepupunya, Murong Yue. Belum lagi Zhang De, ayahnya Zhang Yi pun kemudian menyayangkan bahwa masih ada hal-hal aneh di dunia ini. Setelah pemukulan, Zhang De merasa tidak nyaman dan mengalami dua konflik dengan Murong Yue. Murong Yue secara pribadi meminta tes garis ayah. Zhang De setuju. Tetapi hasil identifikasi menunjukkan bahwa itu bersifat biologis. Dengan hasil identifikasi, Zhang De merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, Murong Yue menjaga rumah tetap rapi dan selalu terlihat seperti istri dan ibu yang baik. Selain itu, sepupu ini tidak pernah muncul setelah pesta itu. Seiring berjalannya waktu, Zhang De melupakan masalah ini. Namun seiring bertambahnya usia Zhang Fei, ini sangat bertolak belakang dengan kepribadian keluarga Zhang. Setiap orang di keluarga Zhang adalah yang terbaik di antara yang terbaik, tetapi putranya sendiri bodoh. Belajarlah untuk menyeberang, karakternya juga sangat buruk. Zhang De tidak bisa menghitung jumlah gadis yang gagal belajar dengan baik di usia muda dan menghabiskan hari-hari mereka menganggur dan menggoda wanita. Dari usia 17 atau 18 hingga 20 tahun, hanya dalam beberapa tahun, Zhang De tidak bisa menghitung lagi. Tapi Murong Yue melindungi anak sapi itu, dan ayahnya sangat mencintai Zhang Yi karena dia hanya memiliki satu cucu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, alasannya sama. Dia berusia 48 tahun ini, dan dia hanya memiliki satu anak di bawah asuhannya, Lutut. Sekalipun anak ini bajingan, dia juga anak kandungnya. Selain itu, keluarga Zhang kaya, meski mereka tidak cukup kaya untuk menyaingi negara, tapi anak saya tidak perlu melakukan apapun seumur hidupnya. Dia membuang uang ratusan ribu atau jutaan setiap hari, dan uang keluarga tersebut cukup untuk dibuang oleh anaknya seumur hidup, bersambung.